Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gantina Rahma Putri dari KK Aljabar FMIPA ITB. Selamat datang di MA 1103 Matematika Bisnis 1. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di bab 5 tentang integral dengan subbab integrasi dengan metode substitusi. Sebagai motivasi, perhatikan bahwa integral tak tentu dari x pangkat 7 terhadap variabel x sama dengan 1/8 x pangkat 8 ditambah c dengan c suatu konstanta. Nah, bagaimana dengan integral tak tentu dari 3x tambah 5 pangkat 7 terhadap variabel x? Apakah mau diperluas 3x plus 5 pangkat 7-nya? Alih-alih memperluas 3x tambah 5 pangkat 7, lalu menghitung integralnya satu persatu, kita ubah variabelnya menjadi U sama dengan 3x ditambah 5. Sehingga du sama dengan 3dx atau dx sama dengan 1/3 du. Lalu kita substitusi ke soal awal sehingga diperoleh sebagai berikut. Prosedur integrasi dengan metode substitusi, misal kita diminta untuk menghitung integral tak tentu dari fx terhadap variabel x. Pertama kita pilih u untuk disubstitusi ke fx dx, sehingga soal menjadi lebih sederhana. Yang kedua, kita ubah semua variabel di soal dalam bentuk u dan du. Yang ketiga, setelah prosedur kedua selesai, soal akan menjadi seperti ini. Yang keempat, kita tentukan anti turunan untuk GU, misalkan G besar U. Lalu kita substitusi ulang U sehingga diperoleh sebagai berikut. Kita masuk ke latihan mencari fungsi substitusi. Untuk soal nomor 1, kita misalkan U sama dengan 2x ditambah 7. Untuk soal nomor 2, kita misalkan U sama dengan 4x kuadrat dikurangi 3. Untuk soal nomor 3, kita misalkan U sama dengan x pangkat 4 ditambah 2. Sementara untuk soal terakhir, kita misalkan U sama dengan x dikurangi 1. Berikut adalah contoh-contoh soal yang diambil dari latihan sebelumnya. Yang pertama, tentukan hasil dari integral tak tentu akar 2x plus 7 terhadap variabel x. Kita misalkan U sama dengan 2x ditambah 7, sehingga du sama dengan 2x atau dx sama dengan 1/2 du. Maka kita peroleh sebagai berikut. Yang kedua, tentukan hasil dari integral tak tentu 8x dikali 4x kuadrat dikurangi 3 pangkat 5 terhadap variabel x. Kita misalkan U sama dengan 4x kuadrat dikurangi 3, sehingga du sama dengan 8x dx. Sehingga kita akan memperoleh hasil sebagai berikut. Yang ketiga, tentukan hasil dari integral tak tentu x pangkat 3 dikali e pangkat x pangkat 4 ditambah 2 terhadap variabel x. Jika kita misalkan U sama dengan x pangkat 4 ditambah 2, kita akan peroleh du sama dengan 4x pangkat 3 dx. Sehingga kita akan memperoleh hasil sebagai berikut. Contoh soal yang terakhir, tentukan hasil dari integral tak tentu x per x min 1 terhadap variabel x. Kita misalkan U sama dengan x min 1, sehingga du sama dengan dx. Nah, karena U-nya sama dengan x min 1, maka kita akan peroleh x-nya sama dengan U ditambah 1. Sehingga kita akan memperoleh hasil sebagai berikut. Untuk contoh soal aplikasi,
Misalkan harga dalam satuan dolar dari suatu komoditas diperkirakan berubah dengan laju dP per dx sama dengan negatif 135x dibagi akar dari 9 ditambah x kuadrat. Dengan x dalam satuan ratusan adalah permintaan konsumen banyaknya barang yang dibeli pada harga P. Misalkan 400 barang dibeli oleh konsumen saat harganya 30 dolar per barang. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan fungsi permintaan Px. Yang kedua, pada harga berapa 300 barang dapat terjual? Pada harga berapa tidak ada barang yang terjual? Pertanyaan terakhir, berapa banyak barang terjual jika harganya 20 dolar per barang? Untuk menjawab soal yang pertama, kita akan menentukan fungsi permintaan Px dengan mengintegralkan dP per dx menggunakan metode substitusi. Kita misalkan U sama dengan 9 ditambah X kuadrat, sehingga DU sama dengan 2X dx atau X dx sama dengan 1/2 DU. Sehingga kita peroleh persamaan sebagai berikut. Dengan metode substitusi, kita akan peroleh Px sama dengan negatif 135 dikali akar dari 9 ditambah X kuadrat ditambah C, di mana C adalah suatu konstanta. Nah, karena P sama dengan 30 saat X sama dengan 4, maka diperoleh C sama dengan 705. Sehingga Px sama dengan negatif 135 dikali akar dari 9 ditambah X kuadrat ditambah 705. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, saat 300 barang terjual, artinya X-nya sama dengan 3, maka harga satuannya P3 sama dengan 132,24 dolar per barang. Sementara saat tidak ada barang yang terjual, artinya X-nya sama dengan 0, maka harga satuannya P0 adalah 300 dolar per barang. Pertanyaan yang ketiga dapat dijawab sebagai berikut. Jika harganya 20 dolar per barang, maka kita akan memperoleh persamaan sebagai berikut. Dan kita peroleh, setelah disederhanakan, kita akan memperoleh X mendekati plus minus 4,09. Dan ini kita akan ambil yang positifnya, sehingga diperoleh sekitar 409 barang terjual jika harganya 20 dolar per barang. Oke, selanjutnya ada beberapa soal yang dapat kalian kerjakan sebagai latihan. Terima kasih banyak atas atensinya. Semoga materi hari ini bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.